Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berbahagia dalam kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita dapat menikmati hadiratnya, kuasanya. Karena itu memang adalah penyediaan Tuhan untuk kita semua. Di setiap kali kita beribadah, setiap kali kita bersekutu, di situ ada penyediaan Tuhan untuk hidup kita, untuk mengerjakan, untuk memenuhi kehidupan kita semua. Karena itu yang sudah Dia kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Sekalipun Dia tahu saat Dia datang ke dunia ini Dia akan menderita. Begitu hebat penderitaannya yang akan Dia alami. Dia tahu kalau Dia akan tersiksa, Dia tahu kalau Dia akan mati. Tapi Dia rela, Dia tetap mau datang ke dalam dunia. Dari sejak kelahirannya Dia sudah terancam dengan maut, ya. Dia tahu semua itu, tapi Dia rela melakukan. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Dia ingin memberi kita kasih karunia. Kasih karunia itu adalah penyediaan dari Tuhan untuk kita dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi. Salam yang sama saya sampaikan kepada saudara-saudara kita yang kemudian nanti bisa mengikuti pemberitaan lewat YouTube, lewat internet, dimanapun sudah berada. Saya sampaikan salam sejahtera bagi saudara-saudara semua. Tuhan memberkati. Mari pada kesempatan ini kita akan kembali memeriksa. Ini dapat merupakan tema tersendiri bagi saudara-saudara yang mungkin baru kali ini ada hadir bersama atau minggu lalu ada bersama. Ya, ini merupakan tema tersendiri, tapi bagi jemaat di sini ini merupakan pemberitaan firman dalam bentuk firman penggembalaan yang disampaikan sejak dalam ibadah Natal persekutuan pada tanggal 19 Desember yang lalu. Ya, kita sampai kepada di tahun yang baru, kita sampai kepada salah satu hal yang dikerjakan oleh Tuhan dengan kelahirannya, yaitu supaya semua orang yang percaya, yang berada di dalam Dia itu dapat mengalami pembaharuan. 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. Ya, 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, ya, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Sekarang kami tidak lagi menilai. Kalau dulu kami pernah menilai, kata Rasul Paulus, karena itu Rasul Paulus pernah menjadi penganiaya orang Kristen. Karena dia menilai Yesus yang diberitakan, ya, mulai dari rasul-rasul, kemudian orang-orang percaya pada waktu itu, menurut Rasul Paulus, Yesus itu, atau menurut Paulus sebelum dia bertobat, Yesus yang diberitakan sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, dia tidak lebih dari seorang manusia, ya, yang orang tuanya, ayahnya Yusuf seorang tukang kayu dan lain sebagainya. Jadi ukurannya itu manusia, kemanusiaannya Yesus itu dulu, ya. Tapi dia mengatakan kalau kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Iya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya. Itu sebabnya minggu yang lalu saya minta paduan suara atau sangkor menyanyikan lagu tadi. Ya, jika hidup kita berada di dalam Tuhan, kita pasti mengalami pembaharuan. Ya, hidup yang lama itu ditiadakan, disingkirkan, kemudian diganti dengan yang baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, mengenai pembaharuan ada beberapa hal yang berkaitan dengan pembaharuan. Kita lihat ada beberapa hal yang berkaitan dengan pembaharuan.
Syaku, yang pertama itu hal-hal yang berkaitan dengan pembaruan. Yang pertama atau A, tanda nomor A, pembaharuan dan kerinduan Tuhan. Ya, pembaharuan dan kerinduan Tuhan. Syaku, di dalam Injil Yohanes 2 itu disebutkan ayat 13, beberapa ayat kita baca mulai ayat 13, pembaharuan dan kerinduan Tuhan. Ya, di sini ditulis, kita lihat di slide-nya, Tuhan ingin lihat gerejanya mengalami pembaharuan. Ya, Tuhan ingin lihat, ingin melihat, ingin menemukan gerejanya, bukan cuma gereja secara fisik, ya bukan itu terutama, tapi gerejanya itulah hidup kita, tubuh kita ini adalah bait Allah. Tuhan ingin lihat kita itu alami pembaharuan, kita tidak bertahan dengan tabiat manusia lama kita. Sebab tabiat manusia lama itu sudah dimeterai, distempel dengan kebinasaan. Apapun kita, siapapun kita, kedudukan, jabatan, pangkat, kehormatan, apapun yang kita miliki di dunia ini, itu semua sudah ditandai dengan kefanaan. Lambat atau cepat, satu waktu semua itu akan berlalu. Dan Tuhan tidak ingin lihat itu terjadi pada kita. Karena itu Dia ingin kita mengalami pembaharuan. Ya, ayat 13 mulai. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Ya, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu. Ayat 13, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Tuhan berangkat ke Yerusalem. Ya, 14, dalam bait suci, dalam rumah Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Ya. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ya, terus Ia membuat cambuk dari tali-tali. Dia membuat cambuk dari tali atau dari tali-tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Iya. Uang penukar-penukar uang dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Terus kepada pedagang-pedagang merpati Ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Iya, makasih. Kita sampai di situ saja dulu. Ini yang ditemukan Tuhan di dalam bait Allah mendekati perayaan Paskah. Ya, perayaan Paskah. Paskah itu, kalau kita ingat kepada Paskah pertama yang ada di zaman orang Israel ketika di Mesir, Tuhan mau melepaskan Israel, harus ada penyembelihan domba Paskah, ya, untuk membawa Israel keluar dari Mesir menuju ke negeri perjanjian. Jadi Paskah itu juga artinya adalah kelepasan. Mendekati hari raya kelepasan, Tuhan datang ke Yerusalem di bait Allah. Dia ingin merayakan Paskah di sana. Ada pesta kelepasan, ya, ada pesta kelepasan, ada perayaan, ada ucapan syukur kelepasan. Tapi di dalam bait Allah Dia menemukan justru bukan kelepasan, bukan praktek kelepasan, tapi justru orang-orang yang ada di dalam bait Allah terlibat dengan perdagangan. Ya, ada jual beli di sana. Dia menemukan pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Itu yang kemudian mengotori bait Allah sampai Dia mengatakan, ambil semua ini dari sini. Ya, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ini rumah Bapa yang dijadikan tempat berjualan. Ini menjadi sampai hari ini menjadi praktek dari banyak kehidupan kita orang Kristen. Dalam suasana ibadah, dalam sistem ibadah, dalam pelayanan kita kepada Tuhan,
Kita beribadah, orang melayani Tuhan, bukan untuk berterima kasih, bukan untuk bersyukur, bukan untuk mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, bukan untuk memuliakan, menyembah Dia, tapi beribadah hanya untuk mencari keuntungan-keuntungan. Ya, beribadah untuk mendapatkan keuntungan. Siapa tidak suka dengan keuntungan? Tidak ada orang yang mau rugi kok. Ya. Tapi kalau ibadah kita dilakukan dengan sistem jual beli, itu tidak perlu beribadah, tidak perlu melayani Tuhan. Kalau kita beribadah hanya untuk mendapatkan untung, kita beribadah walaupun itu keuntungan, itu berkat itu disediakan oleh Tuhan. Tapi kalau kita beribadah, datang kepada Tuhan hanya untuk supaya diberkati, datang kepada Tuhan hanya untuk supaya ditolong, datang kepada Tuhan hanya untuk supaya dipulihkan, cuma itu yang kita cari dalam Tuhan, dalam beribadah, itu juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di luar sana. Kita ditebus, kita dilepaskan dari dosa. Dulu Israel dari Mesir lewat korban domba Paskah. Sekarang domba Paskah itu adalah anak domba Allah, Yesus yang menyerahkan diri menjadi korban bagi kita, menebus, memberi kita kebebasan, kelepasan dari ikatan dosa, supaya kita bisa beribadah, kita bisa mengagungkan, kita bisa memuliakan, kita bisa menyembah Dia. Tapi coba kalau kita mau jujur, ketika kita datang ibadah kepada Tuhan hari ini, apa tujuan kita beribadah? Ayo kita periksa. Ada banyak tujuan. Ya. Kalau di ibadah itu yang saya dengar di kota-kota, ibadah itu jemaatnya adalah para pengusaha. Yaitu beribadah itu menjadi kesempatan bertemunya para pengusaha untuk bicara bisnis. Jadi datang ibadah, oh ya, si A kan. Ada orang nggak mau ibadah, tapi oh ya si A itu pengusaha, dia kan ibadah di gereja A. Oh saya mau ibadah ke sana, sekalian mau ketemu dia, mau bicarakan bisnis. Tujuannya bukan melayani, bukan untuk mengagungkan, memuliakan, tapi tujuannya ketemu si A, ada kesempatan berbicara tentang bisnisnya. Sebab kalau di rumah susah mau ketemu sama dia. Nah, kalau di gereja kan gampang, dia tidak bisa menolak saya ketika ketemu dia. Saya kayak, ayo tadi saya bilang coba kita periksa ketika kita datang kepada Tuhan hari ini. Kita datang untuk apa? Mungkin tidak di sini, kalau sudah di gereja lain, ketika datang beribadah, di mana sudah digembalakan. Apa sih tujuannya beribadah? Kadang-kadang kita beribadah hanya untuk cari untung. Ada orang ketika dalam kesusahan, ada masalah, padahal orang ini jarang ibadah, kemudian mungkin pendetanya atau majelisnya, tua-tuanya menasihati, ya makanya kok coba datang ibadah, siapa tahu kon Tuhan tolong. Jadi datang ibadah hanya supaya Tuhan tolong dia, bukan datang untuk memuliakan, datang mengagungkan Tuhan. Nah itu menjadi ciri khas dari kebanyakan kita dalam beribadah. Dan itu yang dulu secara lahir ya, kalau sekarang tidak kelihatan kan? Tidak kelihatan. Kalau si A datang beribadah hanya untuk supaya diberkati, si B datang hanya untuk supaya ditolong. Itu kan semua cari keuntungan. Walaupun Tuhan menyediakan, ya. Dulu secara lahiriah terjadi, orang datang beribadah bawa kambing, domba, lembu, burung merpati dijual di sana untuk dapatkan keuntungan.
Jadi mereka datang ke bait Allah itu, coba dari rumah sudah bawa tarik 10 ekor sapi dari rumah, ada yang bawa 10 ekor kambing, 10 ekor domba, kemudian diparkir di halaman bait Allah. Saudaraku, ya, mana ada waktu berpikir untuk Tuhan? Kalaupun dia datang beribadah waktu itu, yang dia pikirkan, andai kata dia berdoa, dia akan berdoa, Tuhan tolong supaya sapi-sapi ini bisa laku. Kan begitu. Itu Alkitab bilang tadi kok. Tuhan menemukan dalam bait Allah pedagang lembu, kambing domba, pedagang merpati. Itu ditemukan. Coba orang di dalam gereja, dalam rumah waktu itu, apa yang dibicarakan? Tapi secara lahir ya faktual, fakta, mereka ada di dalam bait Allah. Secara lahir ya kelihatan orang datang beribadah. Tapi yang dibicarakan, yang menjadi kepedulian, yang menjadi tujuannya apa? Kan bicara, kalau saya offer kambing kamu itu, kamu jual berapa sama saya? Kan gitu. Yang satu bilang, waduh ini pokok saya sekian, begini saja, kamu harga pokok kamu tambah sedikit. Kan itu yang dibicarakan, bukan lain, tidak bicara Tuhan walaupun dalam bait Allah. Itu praktek kebanyakan kita. Karena itu yang membuat Tuhan susah. Sekoya, kamu jadikan rumah Bapakku sebagai tempat berjualan. Tuhan mengusir. Ada 3 hal yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam Yohanes 2 tadi ayat 13 mulai. Ada 3 hal yang dikerjakan oleh Tuhan dalam bait Allah, karena dia merindukan supaya bait Allah itu alami pembaharuan, berada dalam keadaan yang baru. Sekoya, ada 3 hal yang dikerjakan oleh Tuhan di sana. Yang pertama, Tuhan mengusir. Tuhan mengusir para pedagang. Sekoya, orang-orang yang beribadah, kalau sekarang orang yang beribadah tapi saya bukan menghargai korban Kristus, tapi justru menghina korban Kristus. Sebab lembu, kambing, domba, burung merpati dalam ibadahnya orang Israel itu adalah binatang-binatang yang dikorbankan untuk dipersembahkan. Iya, apakah dipersembahkan sebagai korban bakaran, korban ucapan syukur, korban keselamatan, dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa, korban penebus salah, tapi di situ diperdagangkan. Kalau sekarang kan juga ada yang terang-terangan memperdagangkan. Ini yang saya dengar, mengundang bikin KKR. KKR-nya lagi juga kan, KKR cari dana untuk bangun gereja, gitu kan? KKR. Jadi bukan membangun kehidupan rohani, tapi KKR mau bangun gereja. KKR cari dana mau bangun gereja. Nah, saya kira mungkin yang mengikuti pemberitaan lewat internet banyak yang tidak suka sama saya, tapi tidak apa-apa. Ya. Tujuan bikin KKR untuk apa sih? KKR kebaktian kebangunan rohani, tapi tujuannya cari dana. Itu saja sudah salah kok. Itu memperdagangkan firman, memperdagangkan lembu, kambing, domba, burung merpati. Ya. Kemudian yang diundang pembicara dari kota besar yang terkenal. Kemudian ketika dihubungi pembicaranya, pengkhotbahnya, pendetanya pasang tarif. Sekali khotbah saya, oh ya bisa. Ya, tapi sekali khotbah 500.000 sedikit itu, 1 juta. Kalau dari kota datang ke kota, iya, tapi saya biasa nginap di hotel bintang 5. Ada ndak bintang 5 di Manembo?
Saya bilang lebih banyak dari bintang 5 kalau mau datang melayani di Manembo. Coba tidur di luar, lihat ke atas, berapa banyak bintangnya? Banyak bintangnya di atas kan. Begitu tidur, wah ya, saya tidur di hotel yang bintangnya tidak terhitung. Bintang 5 itu kecil itu. Tapi itu yang terjadi kan. Sekali khotbah sekian ratus ribu, harus nginap di hotel. Ya urusan mereka sih itu, tapi saya mau menyampaikan di sini. Tapi itu yang kadang-kala tidak disadari. Saya kaya bahwa dulu yang dilakukan orang Israel di Yerusalem secara lahiriah, sekarang secara rohani itu banyak dipraktekkan oleh kita. Ya, tidak salah kalau sudah datang beribadah untuk cari pertolongan, cari berkat Tuhan. Tidak salah karena memang disediakan, tapi jangan itu tujuannya. Ya, jangan itu tujuannya. Tujuannya kita datang beribadah sebagaimana firman Allah untuk mengagungkan, memuliakan Dia. Kita mempersembahkan yang terbaik untuk Dia. Memberi saja belum sudah meminta. Ya kan? Coba kita datang kepada Tuhan, kita persembahkan pujian, kita tinggikan Dia, baru kita tidak tertuduh kalau kita meminta, Tuhan tolong saya, Engkau tahu saya ada masalah, persoalan. Oh, kita sudah memberi, tapi ini memberi saja enggak, mintanya terlalu banyak sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu saya punya masalah dalam pekerjaan, saya punya masalah suami saya, istri saya, anak-anak saya, pekerjaan saya. Tuhan, kalau Engkau mengasihi saya, tolonglah saya Tuhan. Nah itu, dia mulai menuntut Tuhan, kalau Engkau mengasihi saya. Nanti kalau Tuhan jawab, aku mau saja mengasihi kamu, tapi kamunya itu loh tidak mau dikasihi. Ayo ya, Tuhan ingin lihat gerejanya. Tuhan ingin lihat kita mengalami pembaruan, kita hidup dalam pembaruan. Minggu yang lalu saya katakan, sebab tanpa pembaruan kita tidak mungkin masuk kerajaan sorga. Tanpa pembaruan kita tidak bisa berada di Yerusalem baru. Betapapun susah payahnya kita di dalam Tuhan, betapapun banyaknya yang kita perbuat untuk Tuhan, kalau tidak disertai dengan pembaruan, tidak disertai dengan keobahan hidup, kita tidak bisa masuk ke Yerusalem yang baru. Ada 3 hal tadi saya katakan yang dikerjakan oleh Tuhan ketika masuk bait Allah. Yang pertama adalah mengusir orang yang berjual beli. Ini tindakan yang tegas dari Tuhan. Ya, Tuhan mengusir. Begitu masuk temukan, saudaraku, lihat di sana sini ada pedagang kambing, domba, lembu, merpati. Saudaraku, lihat itu lembu, kambing, domba yang terikat. Tuhan lepaskan satu persatu, ambil talinya, dikumpulkan, dibikin jadi cambuk. Tuhan mulai menghajar, mengusir orang yang berjual beli di dalamnya. Ini pekerjaan, tindakan yang keras. Karena itu Tuhan ditantang kan? Ditantang. Pada ayat yang ke-18, ayat 18, Yohanes 2 tadi. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami? Engkau bisa tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian. Ya, kamu ada bukti enggak? Ada surat enggak? Ya, ada surat kuasa enggak? Sehingga kamu bertindak seperti itu. Tunjukkan kepada kami. Tanda apa yang engkau bisa tunjukkan bahwa engkau berhak bertindak begini? Sedangkan kami ini sudah lama di sini, kami ini sudah lama jadi anggota di sini.
yang itu tua-tua saya, yang itu pendeta saya, yang itu bendahara saya, yang itu sekretaris kami. Nah, kamu tiba-tiba datang kok seenaknya berbuat demikian. Coba tunjukkan apa buktinya, apa kamu punya kuasa. Sebab Tuhan mengusir kan, tidak pandang bulu. Itu yang pertama yang dilakukan Tuhan. Yang kedua yang Tuhan lakukan adalah ketika orang menantang dia, Tuhan bilang, rombak bait Allah ini dan aku bangun dalam 3 hari. Ini yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan. Dia suruh rombak bait Allah ini dan aku akan bangun dalam 3 hari. Orang Yahudi bilang begini, tahu enggak, kami bangun ini bukan setahun 2 tahun, 46 tahun. Dulu si arsitektur kami yang membangun ini sudah meninggal. Waktu itu dia jadi arsitek bangunan ini, umurnya sudah 60 tahun. Ini baru selesai 46 tahun. Kalau dia masih hidup, umurnya sudah 106 tahun. Kan gitu. Ini 46 tahun kami bangun susah payah. Mana mungkin engkau bisa bangun dalam 3 hari. Tapi ayat bilang yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk dibangun itu adalah tubuhnya sendiri. Pada ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Iya. Jadi yang kedua yang dikerjakan Tuhan membangun, merombak. Yang ketiga adalah membangun. Inilah Tuhan kita. Dia menghajar, mengusir, menghajar, merombak, tapi juga membangun. Itu caranya Tuhan. Tapi semua itu adalah karena kasih-Nya Tuhan, bukan karena kebencian, bukan karena Dia membenci orang-orang di sana. Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Itu harus dibedakan ya. Tuhan membenci semua perbuatan dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Karena itulah, karena orang-orang berdosa itulah Tuhan rela mati menebus dosa. Jadi Tuhan membenci dosa. Dia masuk bait Allah, dia lihat, wah ini praktek yang salah ini. Rumah Allah, ibadah, pelayanan hanya dijadikan sarana, dijadikan cara untuk mendapatkan keuntungan. Tuhan lihat itu salah. Jadi Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Sekali lagi, karena itu Dia rela datang ke dalam dunia, menyerahkan diri menjadi korban, penebusan untuk kita, membayar harga penebusan supaya orang berdosa bisa dilepaskan dari dosa, orang berdosa bisa mengalami pengampunan, orang berdosa bisa dibenarkan supaya tidak terhukum. Ya, nah kita mau mulai dengan yang pertama tadi saya mengatakan Tuhan masuk ke bait Allah dan mengusir. Ini yang pertama yang dikerjakan oleh Tuhan, mengusir orang yang berjual beli di sana, mengusir dengan menggunakan cambuk cemeti. Ya, tadi saya bilang ini adalah kasih Tuhan. Wahyu 3 ayat 19, kasih Tuhan menghajar, mengusir. Ini adalah kasih Tuhan supaya orang bisa menyadari kesalahannya. Lain kali kalau hanya dengan kata-kata, apalagi kata-kata yang lemah lembut, banyak kali diabaikan.
banyak kali diabaikan orang, tidak dipedulikan. Karena itu Tuhan harus bekerja ekstra, bekerja dengan keras, dengan tegas. Ayat 19 Wahyu 3. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Iya, relakan hatimu. Siapa yang ku kasihi, dia ku hajar, ku tegur dan ku hajar. Itu adalah kasih Tuhan, saudaraku. Kalau kita dalam Tuhan, dalam ibadah kita, dalam pelayanan yang masih saudaraku suka-suka sendiri, bawa mau sendiri di dalam Tuhan, saudaraku, kemudian satu waktu datang hajaran, nah maka saya mau katakan belajar, sadar, belajar dari hajaran itu. Saudaraku ya, bahwa itu adalah kasih Tuhan. Karena itu buka hati, relakan hati. Oh iya Tuhan, andai kata saya tidak dihajar, saya tidak akan pernah bisa menyadari kesalahan saya. Ibrani 10, Ibrani pasal 10. Ya, Ibrani pasal yang ke-10. Kita lihat. Masih searah dengan Wahyu 3 tadi. Ibrani saya ya. Tuhan ingin saya ya, Tuhan ingin kita ini menjadi kehidupan yang mengalami pembaruan. Pasal 12, Ibrani pasal 12 ayat yang keempat. Ibrani 12 atau ayat 3 mulai. Ibrani 12 ayat 3 mulai. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Terus, dari pihak orang-orang berdosa. Ya, dia rela menanggung. Ya, sedemikian banyak bantahan terhadap dirinya, menanggung banyak penderitaan. Saya bukan karena dia berbuat dosa, tapi karena menanggung dosa. Ya, menanggung begitu banyak bantahan yang sehebat terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Terus, dalam pergumulan kamu melawan dosa. Ya, dengarkan saudaraku, dalam pergumulan kita melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Iya, belum sampai mencucurkan darah, belum sampai kepada keadaan kita begitu mengalami penderitaan, kesakitan karena melawan dosa. Belum. Kalau ada seseorang yang terikat dengan dosa, paling kalau dia ingin terlepas, Tuhan tolong Engkau tahu saya rindu terlepas dari dosa. Tuhan, kalau Engkau sayang saya, lepaskan saya dari dosa. Cuma begitu doanya. Kemudian ditunggu-tunggu belum terlepas. Doa lagi belum terlepas, doa lagi belum terlepas. Lama-lama dia bilang begini, oh berarti Tuhan tidak ingin saya terlepas dari dosa. Tuhan yang disalahkan. Padahal dia enaknya saja dia berdoa, Tuhan kalau Engkau sayang saya, lepaskan saya dari dosa. Coba begitu. Tapi tidak ada usaha. Tidak ada usaha melawan keinginan. Sekoya, keinginan yang berdosa itu tidak ada. Maunya dia terlepas secara tiba-tiba, begitu gampang, tidak perlu bergumul. Kalau berbuat dosa sungguh-sungguh, sekoya, sudah dilarang Tuhan, sekoya, tapi karena dia suka melakukan, dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Sambil jangan-jangan ada orang lihat. Itu kan sungguh-sungguh di penama toh? Ya. Mau berbuat dosa, tapi dia mesti pastikan dulu tidak ada orang yang lihat. Itu artinya orang itu sungguh-sungguh dalam mau berbuat dosa. Saya tapi ketika mau minta ampun asal-asalan. Tuhan, kalau Engkau tidak ingin saya binasa karena Engkau sudah berkorban untuk saya, lepaskan saya dari dosa. Tidak begitu.
2 kali, 3 kali berdoa, belum terlepas Tuhan yang disalahkan. Malah kemudian dia mulai mengambil keputusan, oh berarti Tuhan belum suka saya dilepaskan dari dosa. Ya, itu berarti saya masih punya kesempatan berbuat dosa. Loh kok enak sih? Inilah ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Belum ada perjuangan. Kalau kita mau terlepas dari dosa, bukan cuma berdoa, berjuang melawan keinginan dosa di dalam diri kita. Coba kalau makanan yang dilarang sama dokter, jangan kamu makan itu. Kalau kamu makan, kamu harus berjuang untuk tidak makan. Sekalipun di acara kamu lihat makanan ada, ya, jangan dimakan. Tapi apa kata orang yang dilarang? Kalau dia tidak mau sungguh-sungguh, ya cuma 1-2 potong kuah, kan gitu. Atau ya kan ini kadang-kadang, nanti pulang ke rumah minum obat. Bahkan ada orang yang ke acara bawa obat, habis makan minum obat, padahal dokter bilang jangan. Coba kalau dia sungguh-sungguh, ya, mau melawan keinginan untuk tidak bisa makan makanan, sekalipun dilihat, oh enggak. Saya kalau di acara di sini terutama, iya, ketika mereka lihat makanan yang saya ambil, mereka mulai tanya, pendeta, apa? Kurang makanan daerah. Saya bilang, oh ini saya masih makanan internasional, semua bisa, cuma ini tuh kita ada pilih. Kan gampang, gitu kan? Cuma ini tuh kita ada pilih. Ada makanan A, B, C, D, E, F sampai Z. Saya ambil 1. Yang kalau orang lihat, begitu lihat, ada yang bilang, pendeta, ada gembala, siapa kok makan cuma? Saya bilang, oh ini kerongkongan masih kerongkongan internasional. Semua boleh, cuma ini tuh kita ada pilih kamu makan. Kan gitu. Siapa mau paksa saya mesti ambil yang saya sendiri kan? Begitu kita melawan dosa, bukan harus berjuang dan berjuang. Kalau kali ini masih dikalahkan, besok, minggu depan berjuang untuk tidak lagi kalah. Sampai begitu terasa sakit dalam daging, karena begitu kuatnya keinginan mau melakukan, tapi kita melawan. Ada orang ada di sini yang terikat narkoba? Ada? Angkat tangan kalau ada. Saya tidak tahu seperti apa orang yang, kalau lihat-lihat lain kali di tontonan ada, begitu datang itu keinginan, kalau ndak ada yang bisa digunakan, dia sudah mulai gemetar, dia memaksa, ada yang ini, ada yang itu, karena begitu kuat daya tarik, pengaruh dari zat adiktif itu yang mempengaruhi hormon kita di otak. Ya, orang kalau terlibat narkoba yang begitu. Ada hormon di otak kita yang terpengaruh, kemudian otak kita di bawah sadar akan selalu menuntut. Ayo, kamu perlu itu. Kamu ndak bisa tenang kalau kamu ndak menggunakan. Kamu ndak bisa tenang, kamu ndak bisa santai, kamu ndak bisa berbahagia, karena itu orang yang sudah terikat, apapun dia bisa lakukan. Ya, mau mencuri, mau membunuh untuk mendapatkan uang membeli obat-obat terlarang dia lakukan, karena begitu kuat. Nah kalau dia mau melawan, dia harus melawan, dia harus. Karena itu ada orang yang kalau lain kali kita lihat digambarkan di tontonan itu di media massa, media sosial, itu sampai harus diikat di tempat tidur.
Ya, kalau sekarang ada tempat-tempat rehabilitasi. Kita melawan dosa belum sampai mencucurkan darah, baru yang melawan dosa dengan cara yang biasa. Karena itu jangan heran seringkali begitu sulitnya kita terlepas dari dosa, walaupun kita orang percaya. Karena itu selalu saya bilang, tidak semua orang percaya itu bisa masuk surga. Karena begitu banyak orang percaya tapi tetap terikat dengan dosa. Dia jangankan mengalami pembaharuan, mengalami kelepasan dari dosa saja tidak. Ya, mari teruskan ayat tadi. Kita harus berjuang, bergumul lawan dosa, harus sampai kalau ada saudara yang terikat dengan dosa, dengan kebiasaan, dengan keinginan yang begitu kuat, ayo berjuang sambil berdoa mohon kemurahan Tuhan untuk bisa melawan keinginan dari dosa itu, ya. Ayat yang kelima, Ibrani 12. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau Tuhan masuk ke bait Allah di Yerusalem dalam Yohanes 2, kemudian menghajar, mengusir orang yang berjual beli. Wahyu 3 tadi, Ibrani 12 memberitahu kepada kita itu adalah wujud praktek dari kasih Allah. Masih merupakan tanda kasih Allah kepada manusia, supaya orang itu jangan lanjut, jangan terus dalam kesalahan. Ya, kata mengusir ini itu mengingatkan kepada kita apa yang terjadi di awal dari manusia diciptakan. Coba kita lihat Kejadian pasal yang ketiga. Tadi Yohanes 2 Tuhan mengusir orang yang berjual beli. Ya, kata mengusir kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 22 dan 23. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ya, setelah jatuh dalam dosa, manusia tidak hidup dalam kasih Allah, tidak mempertahankan kasih Allah, sehingga mereka kemudian mengambil buah pohon yang dilarang. Sehingga mereka keluar dari ketaatan, meninggalkan ketaatan kepada Tuhan. Selama mereka mengasihi Tuhan, mereka akan tetap taat kepada perintah Tuhan. Tapi ketika manusia itu mengulurkan tangan mengambil, itu adalah bukti dari manusia yang meninggalkan kasih Allah, hidup dalam ketidaktaatan. Ya, ayat 23, sesungguhnya manusia sudah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya, sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu, dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ya, 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Ya, mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ya, 24 ditambahkan. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga ke dalam jalan ke pohon kehidupan. Manusia diusir kenapa? Dua macam buah kan sudah dimakan. Buah yang baik untuk dimakan sehari-hari itu buah pemeliharaan, dimakan. Tuhan bilang semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas kan. Tapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat jangan. Yang dilarang sudah dimakan. Yang tersisa satu, yaitu buah pohon kehidupan. Buah kehidupan belum dimakan. Nah, waktu manusia sudah sampai kepada memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, manusia jatuh dalam dosa. Sebelum
atau supaya manusia tidak hidup dalam dosa yang kekal, maka Tuhan mengusir. Ini kasih Tuhan. Sebab kalau dibiarkan, manusia sudah makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, sudah hidup dalam dosa, kemudian dibiarkan oleh Tuhan tetap di dalam taman, kemudian manusia ambil buah pohon kehidupan, maka manusia nanti hidup dalam dosa yang kekal, dosa selama-lamanya. Tuhan sayang sama manusia. Jadi Tuhan mengusir, bukan membenci Adam dan Hawa, tidak. Tuhan membenci dosa yang ada. Jangan sampai dosa itu menyeret mereka kepada dosa yang kekal. Jadi sebelum sampai kepada buah pohon kehidupan, manusia diusir. Diusir keluar dari Taman Eden. Untuk mengalami, kemudian manusia mengalami penderitaan. Hari-hari hidupnya ditandai dengan penderitaan, ditandai dengan perjuangan dalam penderitaan, perjuangan dalam kepahitan, perjuangan dalam kesusahan, perjuangan dalam kesukaran, perjuangan dalam kesulitan. Itu yang dihadapi manusia. Sampai hari ini terasa untuk kita hidup harus berjuang. Secara jasmani iya, tapi secara rohani kita harus berjuang untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, berjuang untuk bisa kembali ke Firdaus. Sebab ketika manusia diusir keluar, ya, maka jalan ke pohon kehidupan dijaga Tuhan dengan kerub yang menyala-nyala, ya, dengan pedang, menjaga dengan kerub, dengan pedang yang bernyala-nyala, menyambarnya. Jadi ada pintu, ada jalan, tapi di situ ada kerub, ya, yang berjaga, malaikat yang berjaga dengan pedang yang terus bergerak, ya, terus bergerak. Jadi tidak ada kesempatan untuk masuk. Tuhan tahu persis. Secara lahiriah orang akan menilai kenapa Allah bisa begitu kejam mengusir. Tapi dari Wahyu 3, Ibrani 12 tadi, itu adalah kasih Allah. Kalau tidak diusir, ya, sudah salah, dibiarkan dalam kesalahan. Saya dengar baik-baik, orang yang sudah salah kemudian dibiarkan dalam kesalahan, maka dia akan melanjutkan perbuatan salahnya. Dia akan terus bertambah-tambah dalam kesalahan. Dicegah Tuhan, diusir. Kalau tidak, tadi saya bilang, begitu manusia, oh itu ada buah pohon kehidupan, itu kan orang belum makan, kita belum ambil, ayo ambil, dimakan, maka hiduplah mereka dalam dosa yang kekal. Itu saya bilang, kesalahan yang tidak diselesaikan, kesalahan yang tidak diperbaiki, itu akan membawa manusia untuk meneruskan kesalahannya. Tuhan mengusir, itu caranya Tuhan untuk menghentikan manusia berbuat salah. Ya, ini baru mau menghentikan, belum untuk memperbaiki, baru proses berhenti, dihentikan, diusir, supaya manusia dengan kesalahannya jangan terus dalam kesalahan. Ya, nah, jalan pintu dijaga. Saya oleh 2 kerub dengan pedang menyala-nyala. Kalau manusia mau kembali, dia harus kena pedang, hancur oleh pedang. Dan Tuhan tahu itu. Saya Tuhan tahu. Karena itu dia beri kita kesempatan, saya lewat korban Kristus. Sebab yang membuka jalan untuk bisa sampai kepada pohon kehidupan itu adalah Yesus yang sudah menyerahkan dirinya menjadi korban. Dia terkena pedang, dia dihancurkan di kayu salib.
hanya untuk membuka jalan kita bisa kembali ke Firdaus, kita bisa sampai ke takhta Allah. Ingat ketika Yesus mati dalam Injil Matius, ketika Yesus mati tirai di bait Allah, itu terbelah, sehingga jalan untuk sampai ke ruangan Maha Suci itu sudah terbuka, sampai ke daerah kesempurnaan itu sudah terbuka oleh korban Kristus. Dia mengambil alih semua kesalahan, semua pelanggaran, dia dikorbankan, dia sengaja dikorbankan oleh Bapaknya. Itu Yesus, itu sengaja dikorbankan. Kalau tidak ada penebusan, tidak ada pengampunan, tidak ada pembaharuan, tidak ada jalan untuk saya dan saudara-saudara bisa kembali ke Firdaus. Tidak ada kesempatan untuk kita alami pembaruan sampai masuk Yerusalem baru. Yesus sudah terkena pedang, membuka jalan. Sekarang untuk kita jalan sudah dibuka, tapi untuk kita masuk, kita tidak sembarang masuk. Yang sebab yang bisa kembali ke Firdaus, yang bisa sampai ke Yerusalem yang baru, itu harus orang yang mengalami pembaharuan. Nah, kita sekarang bisa kembali ke Firdaus, kita bisa sampai ke Yerusalem baru, tapi syaratnya kita harus mengalami pembaharuan. Kita harus mau terkena pedang yang menyala-nyala. Pedang yang menyala-nyala itu sekarang bicara tentang firman, pengajaran firman dalam urapan Roh Kudus. Pedang itu adalah firman, menyala-nyala itu pekerjaan dari Roh Kudus dalam pengurapannya. Firman dalam pengurapan Roh Kudus itu yang mengerjakan penyucian, yang mengerjakan pembaruan di dalam kita, saudaraku. Bukan firman yang biasa, tapi firman yang menyucikan kita, membaharui kita. Ibrani pasal yang keempat ayat 12 kita lihat ya. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup. Nah, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam. Menusuk amat dalam. Karena itu kita harus mau terkena pedang. Yesus sudah mati karena dosa, dia dihancurkan. Sekarang kita membutuhkan pedang yang menyala-nyala itu untuk menyucikan, untuk membaharui, supaya kita bisa sampai, kita bisa kembali ke Firdaus, kita bisa sampai ke Yerusalem yang baru. Kita harus mau terkena pedang, ditusuk oleh firman yang hidup, kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Iya, coba bagaimana memisahkan jiwa dan roh? Ya, menusuk dalam sampai memisahkan jiwa dan roh kita. Hidup kita manusia, kita terdiri dari 3 hal, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Bagaimana? Kalau manusia itu, kalau hewan ada tubuh, ada jiwa, ada nyawa, tapi tidak ada roh. Kita manusia ada tubuh, ada jiwa, ada nyawa, ada roh. Ini pekerjaan firman dalam penyuciannya sampai bisa memisahkan jiwa dan roh. Sesuatu yang mustahil, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Sebab lain kali dosa kita, saya dengar, bukan cuma ada di dalam perbuatan, bukan cuma ada di dalam tubuh kita, tapi lain kali dosa yang kita lakukan tersembunyi di dalam jiwa dan roh yang tidak bisa dilihat orang. Ya, ada begitu banyak dosa kita yang tersembunyi di balik jiwa
di balik roh kita. Saudara kan tidak tahu apa yang dalam jiwa dan roh saya. Begitu juga saya terhadap saudara. Kalau mungkin perbuatan, oh iya, kok gembala itu, pendeta itu bicara begini ya, kita tahu. Gembala kok itu, kok bisa bikin begitu ya. Perbuatan bisa dilihat, kata-kata bisa didengar, tapi dalam jiwa, dalam roh, tidak ada yang tahu kan. Saya juga tidak tahu apa yang ada dalam jiwa, dalam roh saudara. Tapi firman tahu. Karena itu jangan mencoba menyembunyikan diri ya dari pekerjaan firman. Dia menusuk amat dalam, memisahkan jiwa, mengungkapkan dosa yang tersembunyi dalam jiwa dan roh. Kita mungkin ketemu seseorang, saudara mungkin ketemu saya dengan muka tertawa, senyum. Tapi siapa yang tahu? Saudara mungkin lihat saya tertawa, senang. Siapa yang tahu yang di dalam? Kan begitu? Tapi firman, pedang yang bernyala-nyala sanggup mengungkapkan itu. Karena kerinduan Tuhan terjadi pembaharuan. Tujuan pembaruan adalah, puncaknya adalah supaya kita bisa kembali ke Firdaus, kita bisa sampai ke Yerusalem baru. Kalau di sementara kita masih hidup sekarang, kita alami pembaruan adalah supaya kita bisa melayani Tuhan dengan benar, melayani Tuhan dengan hidup yang baru, bukan melayani Tuhan dengan tabiat manusia lama. Bagaimana kita mau memiliki pelayanan yang menyenangkan? Kita menyanyikan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tapi kita tidak mau dibarui. Kita tetap bertahan dengan tabiat, kelakuan, karakter hidup lama. Bagaimana kita mau melayani Tuhan dengan sesuatu yang menyenangkan? Itu hanya bisa terjadi kalau kita yang melayani Tuhan adalah kita mengalami pembaruan. Baru bisa. Sekalipun di sana sini masih banyak tanda hidup lama, tapi Tuhan lihat ada tahapan pembaharuan yang saya alami, yang kita alami. Kita belum baru, mungkin baru 10%. 10% sudah menjadi alasan bahwa kita adalah orang yang rindu, orang yang suka dengan pembaharuan. Tuhan menerima. Karena itu firman. Dan itu cuma bisa dikerjakan oleh firman. Ya, dia mengungkapkan apa yang tersembunyi dan dikatakan memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dia sanggup membedakan pertimbangan, itu saya bilang jiwa dan roh, pikiran kita dan hati kita. Jiwa kita harus menyangkut pikiran, terkait dengan pikiran kita. Roh kita terkait dengan hati kita. Firman Tuhan sanggup. Mungkin mulut saya bilang, oh Tuhan, Engkau tahu saya mengasihi Engkau. Tapi Tuhan lihat bahwa itu cuma di mulut. Hati tidak pernah, jiwa kita, roh kita tidak pernah menyukakan Tuhan. Mulut kita iya, jiwa dan roh tidak. Karena itu firman datang, dia sanggup mengungkapkan, tuh, dia membedakan, artinya mengajar kita untuk tahu, oh ya Tuhan, ampuni saya, ternyata yang saya pikir baik, ternyata ini kelihatan ternyata salah. Itu kan oleh firman yang membedakan. 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada yang tersembunyi. Karena itu mungkin kita
Suami menyembunyikan dari istri, istri menyembunyikan dari suami, anak-anak menyembunyikan dari orang tua. Iya, bisa. Saya bisa tidak tahu keadaan jemaat. Tapi firman tidak pernah gagal dalam pekerjaannya. Ya, firman bisa mengungkapkan. Saya selalu begitu. Saya sangat percaya kepada firman. Karena itu banyak kali saya bilang, kalau Tuhan ingin saya mau tahu, saya bisa tahu sekalipun itu disembunyikan. Dan itu sudah terjadi. Saya tidak jadi pendeta, jadi gembala yang suka cari-cari tahu. Enggak. Tapi saya selalu sudah banyak kali bilang sama saudara, sesuatu yang disembunyikan, kalau Tuhan ingin saya mesti tahu, saya jadi tahu. Caranya cara Tuhan. Kalau Tuhan ingin menunjukkan kepada saya bisa lihat. Yang disembunyikan itu satu waktu saya lihat, oh iya. Satu waktu saya di dalam hati, Tuhan, orang ini dengan hidup lamanya dia masih suka yang melakukan ini. Tapi selama ini saya tidak tahu lagi. Tuhan, saya ingin lihat apakah masih atau tidak. Tapi satu waktu Tuhan tunjukkan, oh iya masih. Ya kan? Itu untuk saya berdoa, Tuhan tolong dia Tuhan. Kalaupun disembunyikan, karena firman, bukan manusia. Ya, jadi saya katakan kalau Tuhan izinkan saya mau tahu, pasti diberitahu. Kalau Tuhan tidak izinkan juga tidak kok. Ya, jadi itulah pekerjaan firman. Saya pekerjaan firman untuk mengerjakan hidup kita. Ya, tidak ada suatu makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kepada Dia. Bukan kepada pendeta, bukan kepada gembala. Saudara memberi pertanggungan jawab kepada Dia. Karena itu saya bilang, saya bisa tidak tahu. Kecuali kalau Tuhan izinkan saya mesti tahu. Saya bisa tidak tahu. Tapi pertanggungan jawab kita adalah kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan mengusir. Saya kembali sedikit kepada soal mengusir. Tuhan mengusir bukan karena membenci. Tuhan mengusir itu karena mau mengasihi. Mengusir, Tuhan mengusir. Kalau kita Kejadian 3 diusir, entah kalimat apa yang dipakai Tuhan, tapi jelas diusir. Mungkin disuruh pergi dengan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang lemah lembut, ya. Tapi kalau di dalam Injil Yohanes, Tuhan mengusir lewat cambuk. Cambuk itu firman yang keras. Ibrani 12 firman yang kuat, firman yang tajam. Tujuannya adalah untuk menyadarkan kita dari kesalahan, menyadarkan kita dari kekurangan, menyadarkan kita dari kekeliruan, supaya dengan disadarkan kita punya kesempatan merendahkan diri untuk mengaku, minta ampun sama Tuhan, untuk diampuni, dibenarkan kembali oleh Tuhan. Itu tujuannya, disadarkan. Ya, itu disadarkan, menyadarkan, firman yang menyadarkan.
Sebab Tuhan tahu lain kali kalau hanya dengan yang lemah lembut, hanya dengan firman yang biasa-biasa, justru dianggap biasa oleh orang banyak. Karena itu dibutuhkan firman yang keras, yang kuat, yang tajam, supaya menyadarkan orang yang sedang hidup dalam kesalahan. Kalau tidak dengan firman yang keras, ada begitu banyak kali kita tidak sadar. Ya, firman yang keras tadi sampai kepada hajaran. Ibrani 12 Wahyu 3, diajar, diizinkan. Semuanya bukan kesukaan Tuhan. Tapi kalau orang itu sudah diingatkan berkali-kali, saya masih belum mau berubah, Tuhan masih punya satu kesempatan. Tuhan bertindak dengan keras lewat hajaran. Ketika terjadi hajaran, orang itu sadar, oh iya Tuhan. Petrus sebelum menjual Tuhan kan sudah diingatkan oleh Tuhan. Maaf, bukan Petrus, Yudas. Sebelum Yudas menjual Tuhan, lebih dari sekali Tuhan ingatkan Yudas. Yudas tidak mau. Sudah sampai Tuhan terus terang pun Yudas masih tidak mau sadar. Itu sudah dengan terus terang Tuhan bilang, salah seorang dari kamu itu, orang yang sama-sama mencelupkan tangannya di pinggan. Sudah jelas, sudah terbuka, firman menyatakan. Yudas masih tidak mau sadar, masih berpura-pura, masih bilang, oh Tuhan, bukan aku ya, padahal so dia. Tuhan tidak punya cara lain. Sudah seterus terang itu Tuhan. Habis makan perjamuan malam, Tuhan bilang, apa yang ingin engkau perbuat, silakan perbuat. Artinya Yudas tidak bisa ditolong lagi. Lain dengan Petrus. Petrus juga sudah berkali-kali diingatkan, tidak mau sadar. Ya, akhirnya Tuhan pakai cara lain. Ketika Tuhan ditangkap, diadili, orang-orang datang bicara, kamu temannya, dari bahasamu kamu temannya. Berulang kali, sampai 3 kali Petrus bersumpah dan mengutuk, aku tidak kenal. Kemudian ayam bakukuk. Ya, untung hati Petrus masih lembut. Begitu ayam berkukuk, dia sadar, aduh, ini yang Tuhan berkali-kali bilang. Dia nangis. Petrus menangis kan. Ada banyak cara Tuhan pakai ayam. Tuhan tidak pakai orang lain. Tuhan tidak pakai temannya Yohanes atau Yakobus. Semuanya itu secara manusia, itu Petrus itu dipermalukan. Masa ayam tuh kasih sadar? Ya. Tapi lain kali memang manusia begitu. Sebelum bertobat, nggak mau bertobat, nggak mau berubah, Tuhan pakai cara lain. Manusia dia sudah mau dengar, pendetanya juga dia nggak mau dengar, gembalanya yang sudah teriak-teriak juga dia nggak mau dengar. Tuhan pakai anjing menggigit kan gitu, dipakailah anjing sama Tuhan. Yo, pas nanti dia lewat, kamu gigit dia. Nanti kalau kamu gigit, dia sadar. Tapi janganlah, kalau kita sudah dengar firman, kita disadarkan, ayo berubah. Ya, bilang sama Tuhan, Tuhan saya rindu mau berubah,
Tapi tolong, saya banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tolong saya lewat Roh Kudus-Mu supaya saya bisa berubah. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita masih akan lanjutkan di hari yang akan datang. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan belum datang. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri.